Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan yang wajib kita syukuri adalah masih Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari akidah, mempelajari tauhid, dan kita mempelajari kesyirikan, karena ini adalah sebesar-besar yang Allah perintahkan dan sebesar-besar yang Allah larang, yaitu kesyirikan. Insyaallah kita akan lanjutkan, ikhwati fillah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang artinya hal yang teragung yang diperintahkan Allah adalah tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu menyendirikan Allah atau mengesahkan Allah dalam beribadah. Sementara hal yang sangat dilarang oleh Allah adalah kesyirikan, yaitu menyembah selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Ya, dalil akan yang menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perintah yang terbesar dan syirik adalah larangan yang terbesar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya sendiri. Ya, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sebesar-besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ya, sebesar-besar apa yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadahnya seorang hamba. Hada muhimmun jiddan. Ini sangat penting sekali. Sesungguhnya tauhid adalah sebesar-besar yang Allah perintahkan. Semua perintah yang Allah Ta'ala perintahkan, semuanya tentunya setelah tauhid. Kullul awamiri allati amarallahu biha kulluha ba'da tauhid. Ya, semua perintah yang Allah perintahkan, semuanya setelah tauhid. Menunjukkan tauhid ini adalah perintah yang terbesar, perintah yang teragung, ya, perintah yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Dalilnya tadi, ya, yaitu ad-dalil ala anna a'zama ma amara Allah bi at-tauhid. Dalil yang menunjukkan sebesar-besar apa yang Allah Ta'ala perintahkan adalah tauhid, adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Sampai akhir ayat ini, yaitu sampai akhir surat An-Nisa ayat 36. Karena di dalam ayat ini Allah menyebutkan 10 hak. Dan Allah memulainya dengan hak Allah, menyebutkan hak Allah Azza wa Jalla yang teragung. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, hadhil ayatu fiha asyratu huquqin. Ya, asyratu huquqin. Ayat ini di dalamnya ada 10 hak.
Walihada tusamma ayat al-huquqil asyrah. Oleh karena ini ayat ini, surat An-Nisa ayat 36 ini dinamakan ya, ayat yang menerangkan hak-hak yang 10. Awalu hadhil huquqi haqqullahi subhanahu. Awal dari hak ini adalah disebutkan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah semata, janganlah kalian berbuat syirik. Lengkapnya yang bisa antum semua lihat di surat An-Nisa ayat 36, ya bagi yang membawa mushaf. Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ya, ini ayat lengkapnya surat An-Nisa ayat 36. Yang artinya beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, janganlah kalian berbuat syirik. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ya ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, dan juga kepada budak-budak yang kalian miliki. Ya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat sombong dan membanggakan diri. Ya, ini terjemahan ayat surat An-Nisa ayat 36. Jadi sebelum Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebelum Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian berbuat baik kepada teman sejawat, kepada musafir yang kehabisan bekal, untuk berbuat baik kepada hamba-hamba yang dimiliki, Allah sebutkan terlebih dahulu hak yang terbesar, perintah yang terbesar, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Ya, ini perintah terbesar. Kemudian ikhwati fillah, ya, di sini al-muhimmu kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-muhimmu anna Allah bada'aha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting bahwasanya Allah memulai ayat ini dengan haknya subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah? Ya, beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Allah berfirman, wala tusyriku bi syai'. Janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Lam yaqtasir ala qawlihi wa'budullah. Allah tidak mencukupkan diri mengatakan dengan wa'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Allah tidak hanya sekedar berfirman dengan itu saja. Beribadah kepada Allah. Tapi Allah ya menggandengkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Artinya apa? Di annal ibadata la tasihhu ma'asyirki wa la tanfa'u. Ya karena ibadah ini ikhwatifillah tidak akan sah. Ibadah tidak akan sah dan tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba jika disertai dengan kesyirikan. Ya. Jadi ibadah kita semuanya, salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, menuntut ilmu kita, jika ingin sah di sisi Allah dan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak, ya maka jauhi dan jangan campuri dengan perbuatan syirik. Karena ibadah tidak akan sah kata Syekh Shalih Fauzan dan tidak akan bermanfaat bagi seorang hamba apabila disertai dengan kesyirikan. Bahkan wala tusamma ibadatan illa idza kanat khalisatan lillahi azza wa jalla. Bahkan tidak akan dinamakan hal itu sebagai ibadah ya kecuali apabila ia disertai dengan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Ya ini pentingnya ikhlas dan jauh dari kesyirikan. Maka dari sekarang ya fillah, ya jangan tunggu di waktu yang lain.
dari sekarang kita belajar ikhlas, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Ta'ala, dan menjauhi syirik. Ya. Tanamkan dalam hati dari sekarang ini. Belajar ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena ini yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. In kana ma'ahu syirkun fa innaha la takunu ibadatan mahma at'abal insanu nafsahu fiha. Ya. Dan jika ibadah itu disertai dengan kesyirikan, dicampuri dengan kesyirikan, maka itu tidak menjadi ibadah. Walaupun manusia berletih-letih atau menjadikan jiwanya letih dalam mengerjakannya. Nauzubillah, kita tidak mau semua ibadah kita hanya keletihan saja. Kita sudah mengorbankan harta kita, kita sudah mengorbankan waktu kita sudah mengorbankan tenaga kita, pikiran kita. Kita tidak mau sia-sia. Hanya sekedar tercampur ibadah kita dengan kesyirikan. Maka dari sekarang kita belajar ikhlas karena Allah, jauhi syirik. Qaranal amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirki. Allah menggandengkan perintah untuk beribadah juga dengan menggandengkan perintah dengan perintah terhadap ibadah dengan larangan dari berbuat syirik. Kenapa idza tasihul ibadatu ma'wujudi syirki abadan? Ya, jika demikian, maka ibadah itu tidak mungkin sah selamanya jika disertai dengan kesyirikan. Nauzubillah. Ya, makanya kita sering sekali harus banyak berdoa ya. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa ana na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, sedangkan ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, sedangkan kami mengetahuinya, dan aku atau kami memohon ampunan kepadamu dari yang kami tidak ketahui dari kesyirikan yang telah diperbuat. Kita banyak berdoa seperti ini, bertobat dari Allah sebelum mati kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan ini tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat yang nasuha sebelum wafat kita. Dengan taubat. Dosa yang lain mungkin Allah ampuni walaupun dengan taubat, walaupun dengan tidak bertaubat. Itu di bawah masyiah Allah. Jika Allah ampuni, ampuni. Jika Allah mengadab, maka akan mengadabnya di dalam neraka, namun pada akhirnya tempatnya adalah surga bagi orang yang beriman yang melakukan dosa besar. Tapi kesyirikan ya khawatifillah, tidak ada jalan untuk mendapatkan pengampunan Allah kecuali kita bertobat sebelum wafat kita. Jika seseorang hamba mati dalam kesyirikan, maka Allah kekalkan dalam neraka dan Allah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Ya, dalil ini wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, hada dalil ala qauli syekh a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ini adalah dalil atas perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia mengatakan sebesar-besar apa yang Allah perintahkan adalah tauhid. Haitsu inna Allah bada'a bihi fi ayatin katsiratin min hadhil ayat. Di mana Allah Ta'ala memulai dengannya di dalam ayat-ayat yang banyak, di antaranya ayat ini yang tadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu perintahkan supaya kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya semata. Ini tauhid. Fabada'a subhanahu wa ta'ala bitauhid. Allah memulai di dalam ayat ini dengan tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar-besar yang Allah perintahkan
ya adalah tauhid. Juga dalilnya ya surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Katakanlah Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan apa yang Rabb kalian telah haramkan untuk kalian. Hendaknya kalian tidak berbuat syirik kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Lihat, Allah di dalam firman ini menyebutkan pertama kali alla tusyriku bisyai. Janganlah kalian berbuat syirik. Ya. Harus mentauhidkan Allah. Ya. Ini menunjukkan ikhwati fillah, ya. Ini menunjukkan ala ma ya'ti anna a'zama ma nahallahu anhu asyirk. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang perkara yang akan datang nanti, ya, sebesar-besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Jadi sebesar-besar yang Allah perintahkan adalah tauhid dan sebesar-besar apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Ini akan kita bahas setelah ini. Ya. Apabila perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, maka wajib bagi manusia untuk memulai belajar akidah sebelum belajar yang lainnya. Ya. Fa innahu yajibu an yabda al-insanu bi ta'allumil aqidati qabla kulli syai'in. Maka wajib bagi manusia untuk mempelajari akidah ya sebelum segala sesuatu. Kenapa al-aqidah adalah asas? Ya, akidah itu adalah asas fondasi amalan kita. Ya, fondasi pokok dari amalan kita, yang amalan kita, semua amal ibadah kita dibangun di atasnya. Ya, bukankah ketika seseorang ya yang ingin masuk Islam, dia tidak diperintahkan terlebih dahulu untuk sholat, tidak diperintahkan dulu untuk membayar zakat, tidak diperintahkan terlebih dahulu untuk berpuasa, berhaji, dan yang lainnya. Tapi yang diperintahkan pertama kali, jika dia ingin masuk Islam, ingin mengerjakan amal-amal saleh ini, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini tauhid. Ya. Yang apabila kita bertauhid kepada Allah, maka amalan-amalan setelahnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan bermanfaat bagi seorang hamba. Namun apabila seorang itu tidak mentauhidkan Allah, ya, dia sholat, dia puasa, dia berhaji, tidak mentauhidkan Allah, justru berbuat syirik, ya, maka tidak akan diterima amalan tersebut di sisi Allah, walaupun dia berletih-letih mengorbankan semua yang dia punya ya untuk melakukan amalan itu, tapi tidak didasari keikhlasan, tapi didasari dengan kesyirikan, tidak bermanfaat baginya. Jadi akidah adalah asas. Fayajibu an yabda'a biha bita'allumi wa ta'lim. Ya wajib memulai dengannya, memulai dengan akidah dalam belajar dan dalam mengajar. Ya. Belajar terlebih dahulu akidah, ya. Kemudian juga mengajarkan terlebih dahulu ajarkan akidah. Wa an yudawima ala tadrisiha wa bayaniha linnas, dan terus menerus mengajarkan akidah dan menjelaskan akidah itu kepada manusia. Kenapa? Li'annaha ya'adhamu ma amarallahu bi, karena dia adalah sebesar-besar yang Allah perintahkan. Ya, falaysa minal al-munasib an taj'ala akhiral asya'i aw la ya'bahu biha. Ya. Tidak cocok ya, atau ya tidak sesuai apabila engkau menjadikan akidah itu akhir dari sesuatu atau tidak perhatian dengan akidah. Maka
sebesar-besar yang harus kita perhatian adalah tentang masalah akidah. Ya, tidak boleh kita jadikan akidah itu disampingkan. Ya. Tidak boleh kita tidak perhatian terhadap akidah, bahkan justru perhatian kita harus lebih terhadap akidah kita. Karena dengan akidah lah, dengan akidah yang besar dan dengan akidah yang benar dan tauhid yang benar, maka seorang hamba akan masuk ke dalam surga. Lianna al-an hunaka du'atun yazhaduna fi ta'lim tauhid wal aqidah. Hunaka unasun kuntul bihada. Karena di sana, di zaman sekarang ini, di sana ada para dai yang meninggalkan mengajar tauhid dan akidah. Dia tidak mau mengajarkan tauhid dan akidah. Dia mendahulukan mengajarkan sesuatu ya selain akidah. Akidahnya dikesampingkan. Di sana juga ada manusia yang diuji atau diberikan ujian dengan hal ini, yaitu dia tidak perhatian dengan akidah. Wali'anna al-ikhlala biha ikhlalun bid-din kullihi fayajibul inayatu biha. Karena kesalahan di dalam bidang akidah, di dalam bidang tauhid, ini kesalahan dalam semua agama. Maka wajib perhatian dengan akidah. Juga kita tidak menyampingkan ilmu-ilmu yang lain. Selain kita belajar fikih, kita belajar tauhid, belajar akidah. Selain kita belajar tajwid, kita belajar juga akidah, tauhid. Yang salah adalah orang tidak mau belajar akidah sama sekali. Menyampingkan akidah. Kemudian ya khawati fillah, karena pentingnya tauhid, maka bahwa tauhid. Kita harus paham apa itu tauhid. Apakah tauhid itu hanya sekedar mengikrarkan bahwasanya Allah itu pencipta, Allah pemberi rizki, Allah menghidupkan, dan Allah mematikan. Apakah cukup ini dinamakan tauhid? Ya, kita tahu Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Dan semua manusia pun tidak ada yang menyelisih ini. Semuanya meyakini ini. Sampai-sampai ateis pun yang tidak beragama mengakui ini. Tidak ada di kalangan ateis yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh selain Allah. Atau manusia menciptakan manusia yang lainnya, tidak. Tapi mereka mengingkari dengan lisan saja. Dalam hatinya mereka mengakui. Apakah cukup hanya pengakuan bahwa Allah pemberi rizki, pencipta dan pemberi kematian dan kehidupan? Tentu jawabannya kata Syekh tidaklah. Atau tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau kita tahu bahwa Allah pencipta, Allah pemberi rizki satu-satunya, yang menghidupkan satu-satunya, yang mematikan satu-satunya, maka kita harus beribadah kepada Allah semata. Ya, mengikhlaskan ibadah hanya Allah untuk Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Dan ahlu tafsir, ulama tafsir mengatakan ya'budun, ya liya'budun ay liwahidun. Ya, supaya mereka beribadah kepadaku, maksudnya adalah supaya mereka mentauhidkanku. Ya, mereka menafsirkan, para ulama tafsir menafsirkan tauhid itu adalah ibadah. Maka kalau kita mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah mematikan, Allah menghidupkan, kita harus kepada ini. Ya, kalau tidak, hanya mengakui itu saja, Allah pencipta, ya, iblis itu mengakui seperti itu. Tapi apa yang tidak mau iblis lakukan? Ibadah kepada Allah tidak mau. Iblis mengakui, ya, syaitan mengakui. Allah pemberi rizki satu-satunya, Allah pemberi yang mematikan satu-satunya, yang menghidupkan satu-satunya, pencipta satu-satunya. Tapi tidak mau beribadah. Inilah yang namanya tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, tidak hanya sekedar mengakui Allah pencipta. Dan kalau begitu, tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak sekedar mengakui
mengikrarkan bahwasanya Allah adalah pencipta, pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur. Karena ini maujudun fil fitrah. Karena ini semua memang ada dalam fitrah manusia. Ya. Maujudun fi uqulil uqala'i la yujadu aqilun fid dunya ya'taqidu anna ahadan khalaqa as-samawati wal arda ghaira Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini juga memang ada dalam akal-akalnya orang-orang yang memiliki akal. Tidak ada seorang pun yang berakal di dunia ini yang berkeyakinan bahwa ada seseorang selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi. Tidak ada. La yujadu ahadun fil alami kullihi wa ma fihi minal kufari wal mulahidati ya'taqidu anna ahadan minal bashari khalaqa basharan. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini dan tidak pula di dalamnya dari orang-orang kafir dan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan, di antara mereka meyakini, tidak ada yang meyakini seorang pun bahwa manusia menciptakan manusia yang lainnya. Orang kafir pun tidak meyakini ini. Orang ateis pun tidak mengakui ini. Allah Ta'ala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunna Allah." Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kufar, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Ya. La yujadu aqilun fil alami ya'taqidu anna basharan yakhluqu basharan insanan yamshi 'alal ardi wa yatakallamu wa ya'kul wa yashrab. Tidak ada seorang yang berakal pun di alam ini ya meyakini bahwasanya ada manusia yang menciptakan manusia yang lainnya, yang ia berjalan di atas muka bumi, berbicara, makan dan minum. Ya. Hal yujadu aqlun ya'taqidu hadza? Apakah ada seorang yang berakal meyakini hal ini? Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ataukah mereka diciptakan ya tanpa asal usul, ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka menciptakan langit-langit dan bumi, bahkan mereka tidak meyakininya. Ya ini perhatikan. Ya, orang-orang kafir, orang-orang ateis mengakui Allah pemberi rizki, Allah pencipta. Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi ini tidak cukup memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya, tauhidur rububiyah mawjudun fil fitri wal uquli, lakinnahu la yakfi biduni tauhidil ibadah. Tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah ini artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Ini memang sudah ada dalam fitrah manusia, dalam akal-akal manusia. Akan tapi tidak cukup jika tidak disertai dengan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah? Wa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, oleh karena itu Syekh mengatakan tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan ya bukan sekedar mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemberi rizki, yang mematikan dan menghidupkan, akan tapi ya karena ini ya sudah ma'ruf, sudah diketahui baik muslim maupun kafir, ya, mereka mengakui bahwa Allah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ya, tidak cukup tauhid rububiyah dalam mendefinisikan tauhid. Ya, dalam definisi tauhid tidak cukup hanya mengakui Allah pencipta, pemberi rezeki dan selainnya dari perbuatan-perbuatan Allah. Tapi harus mendefinisikan dengan tauhid uluhiyah, tauhid al-ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian ikhwati fillah, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Ya. Sebesar-besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Ya. Ini hadza faidatun 'azimatun, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ya ini adalah faidah, manfaat yang besar. Karena sebagian manusia meyakini bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang sebesar-besar kejahatan.
Ya, sebesar-besar dosa. Ada yang mengakui seperti itu. Di sana selain kesyirikan atau ada mereka meyakini bahwa ada dosa-dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar. Ada yang meyakini sebesar-besar yang Allah larang. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan apa? Riba adalah sebesar-besar keharaman, riba wal a'dhamul muharramat. Ya, ada yang mengatakan juga zina adalah sebesar-besar keharaman. Ya, oleh karena itu mereka fokus melarang dari riba, melarang dari zina, dan melarang dari akhlak yang rusak. Ya, kerusakan akhlak. Akan tapi mereka tidak perhatian dengan perkara kesyirikan dan tidak mau memperingatkan manusia dari kesyirikan. Padahal mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, ya, kepala mereka sendiri bahwa manusia itu banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ini termasuk dari kejahilan yang besar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akui zaman sekarang ya, banyak orang yang berdakwah fokus tentang bahaya riba, tentang bahaya zina, tentang bahaya akhlak. Ini bagus. Ya, bagus. Jika tidak mengenyampingkan masalah tauhid dan akidah. Namun apabila mendakwakan ini semua, tidak perhatian terhadap syirik, membiarkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan, ya ini kebodohan yang besar dalam agama Allah Azza wa Jalla. Fahadha minal jahlil azim bi syariatillah. Ini termasuk kebodohan yang besar dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar-besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Ya, sebesar-besar apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Dan dia adalah lebih besar daripada dosa riba. Ya, riba memang dosa besar. Tapi dosa yang paling besar adalah syirik. Dan kesyirikan lebih besar dosanya daripada minum khamar. Kesyirikan dosanya lebih besar daripada mencuri. Kesyirikan dosanya lebih besar daripada memakan harta manusia dengan batil. Kesyirikan dosanya lebih besar daripada berjudi. Dan kesyirikan adalah sebesar-besar dosa, sebesar-besar keharaman. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Katakanlah Muhammad, kemarilah kalian aku bacakan apa yang Rabb kalian telah haramkan atas kalian. Perhatikan keharaman yang Allah haramkan atas ahlul kitab. Yang pertama kali, alla tusyriku bihi syai'. Janganlah kalian berbuat syirik. Ini larangan yang terbesar. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jangan kalian dekati perbuatan fahisyah yang nampak maupun yang tersembunyi. Jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Demikian itulah yang Allah perintahkan kepada kalian supaya kalian berakal. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Ya, sampai akhir ayat-ayat ini. Ya, ini dinamakan dengan wasaya al-asyr, wasiat yang 10. Allah memulainya dengan apa? Alla tusyriku bisyai. Janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Yang menunjukkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Hadhil muharramat bada'aha Allah biqauli alla tusyriku bi syai'a. Keharaman-keharaman ini Allah memulainya dengan perintah untuk supaya meninggalkan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar yang Allah larang. Jadi dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala juga berfirman, La taj'al
ma'allahi ilahan akhar fataqud madhmuman maqmula. Janganlah kalian menjadikan ilah yang lainnya bersama Allah, lalu engkau menjadi tercela dan terhina. Ya, di sini Allah melarang untuk berbuat syirik. Bada'a billahi anisyirki. Allah memulai dengan melarang kesyirikan. Wa khatama billahi anisyirki. Dan Allah juga menutupnya dengan larangan dari kesyirikan. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Janganlah engkau menjadikan ilah-ilah yang lain bersama Allah, ya, sehingga engkau dilempar ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari Allah. Ya. Padalla ala annahu a'zam ma nahallahu anhu, hada yadullu ala qawli syekh wa a'zam ma nahallahu anhu asyirku. Ini menunjukkan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah, dan ini menunjukkan kepada perkataan syekh sebesar-besar yang Allah larang adalah berbuat syirik. Juga dalilnya ikhwatifillah, hadis Nabi SAW diwajibkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi pernah ditanya, ayudan bi Allah, dosa apa yang paling besar? Lalu Nabi menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian ditanya lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi dosa yang paling besar? Nabi menjawab, antaqula waladaka khasyata an yaq'ana ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena khawatir, karena takut anakmu itu ikut makan bersamamu. Ila kemudian Nabi ditanya lagi, ayun, kemudian apa lagi dosa besar wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, antuzani halila tajari. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kita akui membunuh jiwa tanpa hak itu adalah dosa besar. Berzina juga dosa besar. Tapi Nabi di sini mendahulukan dosa yang terbesar dari semua ya, adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah menciptakan. Jadi dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Wa anzalallahu tasdiqa dzalik, dan Allah menurunkan dalam firman-Nya, ya fi qaulihi, dalam firman-Nya pembenaran akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyeru ilah yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, juga mereka tidak berzina, maka barang siapa yang melakukan hal itu, ya barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan dosa, Ini menunjukkan ya Allah Ta'ala memulainya dengan ya larangan berbuat syirik. Ya, Nabi juga memulainya fabada abisyirki fi qouli an taj'ala lillahi niddan ay syarikan wa huwa khalaq. Dan Nabi SAW juga ya memulai dengan larangan berbuat syirik, ya. Dalam sabdanya, engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan dialah yang menciptakan. Nabi bersabda, wa qala wa a'dhamu dzunub. Dan dia berkata ini adalah sebesar-besar dosa. Karena dia bertanya tentang dosa yang paling besar, maka beliau menjawab dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Ya, bagaimana suara anak? Ya, sudah terdengar. Ya, di sini tadi alhamdulillah rahmat Allah ya, sehingga sinyalnya agak kurang ya. Mohon maaf apabila putus. Kita lanjutkan di Alhamdulillah. Ya. Kemudian dalil bahwa sebesar-besar dosa adalah berbuat syirik, sabda Nabi juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan.
Lalu Nabi ditanya, "Wama ya Rasulullah? Apa dosa, 7 dosa yang membinasakan itu, wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Asyirku billah." Nabi memulai dengan syirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, ila akhir hadis. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, sampai akhir hadis ini. Syahidnya, penguatnya bahwa Nabi SAW memulai dengan dosa besar yang membinasakan itu adalah syirik kepada Allah. Nabi memulai hadisnya dengan syirik. Ya, dosa yang paling besar yang membinasakan adalah pertama kali Nabi sebutkan adalah syirik. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar dosa. Oleh karena itu, ikhwan fillah, yang perlu kita perhatikan, orang musyrik, orang yang berbuat syirik dalam beribadah tidak akan masuk surga abadan selama-lamanya. Ya, dalilnya apa? Surat Al-Maidah itu. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada dari seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Kesyirikan tidak akan membuat orang musyrik itu masuk ke dalam surga. Juga kesyirikan atau orang yang berbuat syirik tidak diampuni oleh Allah. Al-musyriku la yaghfirullahu lahu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain hal itu bagi orang yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan, hal itu menunjukkan akan diharamkannya surga bagi orang musyrik dan bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya. Ini menunjukkan juga bahwa kesyirikan adalah sebesar-besar dosa. Karena dosa selain kesyirikan itu dapat menerima ampunan. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain itu, yaitu selain syirik, bagi yang Dia kehendaki. Sedangkan dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Zina, mencuri, minum khamar, riba, semuanya di bawah masyiah Allah kehendaki. Jika Allah mau berkehendak, jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni pelakunya. Dan jika Allah berkehendak, akan mengadabnya. Tapi ingat, Allah mengadabnya, mengadab orang yang berbuat zina, mencuri, minum khamar, buat riba, tapi ada keimanan, ada tauhid di dalam hatinya, ya maka pada akhirnya, walaupun dia masuk ke dalam neraka, pada akhirnya dia akan masuk surga. Berbeda dengan orang musyrik yang tidak bertobat sebelum matinya. Ya, dia mati di atas kesyirikan dan belum bertobat, maka kekal di dalam neraka dan tidak akan pernah masuk surga. Allah haramkan surga. Tadi, faqad haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, tempatnya adalah neraka. Kemudian ikhwati fillah, ya, adapun kesyirikan itu tidak akan diampuni. Ini hukum Allah, ya, bahwasanya Allah tidak mengampuninya. Demikian orang yang bermaksiat, ya, apabila dia memiliki dosa-dosa besar selain syirik, dosa-dosa besar dia pernah melakukan selain syirik, maka tidak diharamkan baginya surga. Tempat kembalinya pada akhirnya adalah surga itu sendiri. Baik Allah Ta'ala mengampuninya, ya, di awalnya sehingga dia masuk ke dalam surga, artinya dia tidak diadab di dalam neraka, langsung Allah ampuni dan masuk ke dalam surga, ampuni dosa-dosa besarnya. Baik Allah akan mengeluarkannya dari api neraka setelah mengadabnya, tapi dia akan masuk ke dalam surga pada akhirnya. Ya. Orang mukmin, ya, bagaimanapun dia melakukan kefasikan dan kemaksiatan selain kesyirikan, maka tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah. Ya, dan tidak diharamkan baginya surga. Tidak. Dia masuk ke dalam ampunan dan masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang musyrik,
Ya. Ammal musyrik fa innahu mahrum min dzalika kullihi wal iyad. Adapun orang musyrik maka diharamkan itu semua. Wal iyad billah, kita berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang terbesar sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13. Allah Ta'ala berfirman, ya, mengisahkan perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kemudian juga firman-Nya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 48, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka dia telah berbuat dosa yang besar. Juga surat An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ini menunjukkan bahwasanya syirik dosa yang paling besar. Apabila syirik adalah dosa yang paling besar, maka wajib bagi setiap ulama atau setiap pengajar wal muta'allimina, dan pelajar, orang-orang yang belajar itu wajib melarang manusia dari berbuat syirik dan memperingatkan manusia dari berbuat syirik. Wajib. Mereka tidak boleh diam membiarkan manusia berbuat syirik. Bahkan wajib memerangi orang-orang musyrik dengan kemampuan. Ya, sebagaimana Nabi SAW, Rasul SAW memerangi mereka. Memerangi orang-orang musyrik tentunya ya, tidak hanya berhadapan dengan senjata saja. Ya, tidak hanya dengan jiwa saja. Dengan harta, dengan kita, misalnya dengan harta kita, kita belikan ya buku-buku tentang faidah tauhid, ya besarnya perintah Allah yang besar, yang paling besar ini yaitu tauhid, dan menjelaskan bahaya kesyirikan, kita sebarkan, kita beli buku-buku yang kecil atau buku-buku yang besar kita berikan, itu termasuk jihad. Dengan lisan kita, ketika kita mengajar anak-anak kita, ya, mengajar murid-murid kita, ya, memperingatkan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah dan menjauhi berbagai macam kesyirikan, ini termasuk jihad. Ya, jihad itu dengan jiwa, dengan harta, dan dengan lisan. Dengan lisan adalah menegakkan hujjah di hadapan manusia. Apa itu syirik? Ikhwatifillah. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendefinisikan syirik, wa huwa da'watu ghairihi ma. Ya, kesyirikan adalah menyeru selain Allah bersama Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Jadi dia meminta kepada Allah, juga meminta kepada yang lainnya, ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Ini definisi syirik, yaitu ya, berdakwah kepada atau menyeru kepada selain Allah bersama Allah. Ya, maknanya ya, memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita palingkan ibadah kita kepada malaikat, tidak boleh kita palingkan ibadah kita kepada para nabi, orang-orang saleh, atau kepada bangunan-bangunan keramat, ya, atau selain hal itu dari makhluk. Tidak boleh kita sembahkan ibadah kita untuk makhluk. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka ini adalah sebesar-besar yang Allah larang, yaitu kesyirikan. Maka fa'rifu tafsir tauhidi wa tafsir syirki, maka tahuilah, kenalilah tafsir tentang tauhid dan tafsir tentang syirik. Karena di sana ada manusia yang menafsirkan tauhid bukan dengan tafsirannya, dan juga menafsirkan syirik bukan dengan tafsirannya. Ya, di sini disebutkan, kata Syekh, ya, di antara manusia ada yang mereka mengatakan bahwasanya syirik adalah syirik dalam hakimiyah. Ya, dan ini di zaman kita nampak, ya, sangat disayangkan, nampak di zaman kita, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah atau berhukum dengan selain apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ini memang bagian dari macam-macam kesyirikan yang dinamakan dengan syirik ta'ah. Ya, syirik ta'ah. Tidak diragukan lagi mentaati makhluk
dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini bagian dari kesyirikan. Akan tapi di sana ada syirik yang lebih besar. Wahwa ibadatu, wahwa ibadatu lillah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Jadi memang ya menghukum dengan selain yang Allah Ta'ala turunkan, ini bagian dari kesyirikan yang dinamakan oleh ulama syirik syirk. Akan tetapi di atas itu ada kesyirikan yang paling besar, yaitu beribadah kepada selain Allah. Yaitu dia menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, tawaf untuk selain Allah, istighatsah, memohon pertolongan, perlindungan untuk selain Allah, kepada selain Allah, maka wajib ya dia memperingatkan manusia dari perbuatan syirik tersebut. Ya, jangan mengambil sebagiannya dan membiarkan sebagian yang lainnya, membiarkan yang lebih besar dan lebih berbahaya dari itu. Ya, memang kita tidak boleh syirik dalam ketaatan seperti tadi, berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, itu memang syirik. Tapi di sana ada syirik yang lebih besar dan lebih bahaya, yaitu beribadah kepada selain Allah. Maka kita dakwahi kesyirikan ini, manusia ini ya kita dakwahi supaya meninggalkan kesyirikan seluruhnya, tidak mengambil sebagiannya saja. Ada orang yang memang menggembor-gemborkan, ya dia hanya terfokus ya pada kesyirikan dalam hakimiyah, dalam syirik ta'ah, atau syirik dalam masalah asyas, fokus itu saja, tapi tidak mendakwai manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah ya, dengan mentauhidkannya, dengan tidak menyembelih untuk selain Allah atau bernadar untuk selain Allah, tawaf untuk selain Allah. Itu kesyirikan yang paling besar yang harus kita fokuskan ya, dan kita dakwahi. Bahkan mereka mengatakan apa? Orang yang menggembor-gemborkan, mendakwahkan, meninggalkan syirik ta'ah, itu mereka mengatakan asyirku bil kuburi hadza syirkun sadi ay. Mereka mengatakan syirik terhadap kuburan ini syirik yang ringan untuk kita. Ini syirik yang paling besar. Hadi jur'atun 'ala Allah Subhanahu wa taala, ini keberanian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang paling besar yang Allah larang yaitu menyeru selain Allah bersama Allah. Ini yang dinamakan syirik. Juga ada yang mengatakan, ikhwatifillah, ada orang yang mengatakan syirik adalah mencintai dunia dan mencintai harta. Ya, na'udzubillah. Ya. Mencintai harta, mencintai dunia, ini memang Allah sudah ciptakan manusia di atas tabiat ini. Dan bukan bagian dari kesyirikan. Ya. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu sangat mencintai harta. Ya, dengan kecintaan yang sangat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya mereka sangat mencintai al-khair, yaitu harta. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Katakanlah Muhammad, jika ayah-ayah kalian, keturunan kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah datang dengan perintahnya. Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Habba ilaikum. Lebih. Di sini dengan lafaz habba ilaikum. Lebih kalian cintai. Artinya, kita mencintai ayah, orang tua, anak-anak, saudara, pasangan, keluarga, harta, kemudian perniagaan, tempat tinggal. Itu cinta yang tabiat.
tidak dicela oleh Allah Ta'ala. Yang dicela itu apabila kecintaan kepada ini semua melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan daripada jihad di jalan Allah. Ya, menunjukkan cinta harta, cinta dunia itu bukan kesyirikan. Namun Allah cela apabila lebih mencintai dunia dan lebih mencintai harta daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi ya, syirik ya, itu bukan mencintai dunia dan bukan mencintai harta. Karena ini Allah ciptakan manusia dengan di atas tabiat ini. Yang terpenting al-muhim anna hadhi laisa huwa syirik. Yang terpenting ini semua bukan kesyirikan. Syirik adalah menyeru selain Allah bersamanya atau memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah, memohon pertolongan kepada selain Allah, ya berlindung kepada selain Allah, takut dan harap kepada selain Allah dan selain itu. Ini adalah kesyirikan yang sebesar-besar dosa, yaitu menyeru kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar ibadah adalah doa. Ya, doa adalah ibadah yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, lahu da'watul haq. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan Allah berfirman, fadullah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Ya. Hanya kepada Allah lah doa yang hak, doa yang benar. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah, maka mereka tidak akan mengijabahi doa mereka sedikit pun. Dan Allah berfirman, berdoalah kepada Allah semata, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Maka doa kepada selain Allah ini adalah kesyirikan yang Allah dan Rasulnya haramkan. Ya, adapun juz'iyat bagian-bagian yang mereka menyangka itu adalah kesyirikan, menjadikannya sebuah kesyirikan, maka bukan demikian. Ya, akan tapi dikatakan sebagiannya memang bagian dari kesyirikan. Akan tapi di sana ya ada yang lebih bahaya dan ada yang lebih penting. Karena kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Ya. Sebagiannya itu lebih berat dari sebagian yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, dalil bahwa perintah Allah yang terbesar adalah tauhid dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, beribadahlah kepada Allah semata dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya. Ini. Nah, sebelum Anda tutup atau sebelum Anda bacakan pertanyaan, ada bahaya syirik. Ya, kita harus tahu supaya kita menghindari kesyirikan. Karena kita mempelajari keburukan itu untuk supaya kita menjauhinya. Kalau kita tidak tahu tidak mengilmui keburukan, khawatir kita terjatuh ke dalam perbuatan buruk tersebut. Maka kita perlu mempelajari keburukan di antaranya syirik. Bahaya syirik, pertama, syirik itu kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan adalah dosa yang besar. Ya, kezaliman yang besar. Yang kedua, bahaya syirik. Syirik menghapuskan seluruh amalan. Ya, kita tidak mau amalan yang kita kumpulkan dari sejak kita balik sampai sekarang ini, kita tidak mau hapus amalan tersebut karena berbuat kesyirikan. Karena berbuat satu kesyirikan yang mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Kita tidak mau. Jadi kesyirikan menghapuskan seluruh kesyirikan. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, maka hapus seluruh amalmu dan engkau menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Jadi hapus amalnya dan menjadi orang yang dikumpulkannya habis dengan sebab kesyirikan.
Yang ketiga, kesyirikan mengharamkan pelakunya untuk masuk surga dan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 70. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya neraka, dan tidak ada dari seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang keempat, bahaya syirik itu bahwasanya syirik mengharamkan pelakunya dari ampunan dosa. Inna Allah la yaghfiru syirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 28. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman, ini hadis qudsi, kata Allah taala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabil. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa, membawa dosa sepenuh bumi, sebesar bumi, kemudian engkau bertemu dengan tanpa berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa insya Allah dosa sebesar apapun selain syirik, Allah akan ampuni. Di bawah masya Allah, Allah akan ampuni. Tapi syirik tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat sebelum mati. Ya, kesyirikan tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat sebelum matinya. Maka sebelum wafat kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon ampunan dari kesyirikan yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Kemudian yang terakhir yang kita bahaya syirik menjadikan pelakunya seburuk-buruk makhluk. Kami membayangkan makhluk yang terburuk yang ada di dunia ini dalam benak antum, maka orang yang berbuat syirik adalah seburuk-buruk makhluk. Allah yang mengabarkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik, di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Maka kita harus sering dan senantiasa sampai wafat kita pelajari tauhid, pelajari syirik. Tauhid kita amalkan dan syirik untuk kita tinggalkan sampai Allah Ta'ala yang Allah akan. Ini pelajaran kita. Semoga ya, kita bisa mengamalkan ya apa yang diberikan atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Saleh Al-Fauzan dari syarahnya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin di sini ada pertanyaan yang masuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana akidah dapat tetap kokoh di tengah banjir informasi yang bertentangan dan tren budaya yang mengabaikan nilai-nilai ilahi? Ya, ini pertanyaan pertama, Anda jawab. Ya, tentunya semua syubhat dan syahwat itu bisa ditepis dengan ilmu. Kita terus belajar. Jika kita tinggalkan belajar, maka kita akan lemah akidah kita, keimanan kita akan lemah. Apabila kita berhenti dari belajar, terus belajar sampai waktu tentang agama dan berteman dengan orang-orang yang baik. Dekati ustaz, dekati orang-orang saleh, mohon nasihat dari mereka. Dan kita akui kita butuh kawan, ya, kita butuh kawan yang senantiasa menasihati kita. Ketika kita lalai dinasihati, itulah kawan yang baik. Dan memang di sebagian tempat ya, itu budaya-budaya syirik dilestarikan, bahkan dikocori dana. Nah, maka di sini kita harus membentengi ini dengan belajar agama
belajar tauhid, belajar akidah, belajar syirik. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, tentu mengokohkan akidah adalah dengan ilmu itu. Ya, kemudian bagaimana caranya membedakan antara informasi keagamaan yang valid dan yang menyesatkan hoax stream di media sosial. Ya, karena nasihatkan, ya, kurangi media sosial. Ya, untuk belajar kepada guru-guru yang ada. Ya, jangan disibukkan dengan berita-berita. Jangan disibukkan dengan berita-berita. Jangan antum bela sana sini. Jangan antum jatuhkan sana sini di media. Kalau mau belajar agama, ingin tahu mana yang valid, yang sahih, dan mana yang menyesatkan, ya langsung dari guru-guru. Atau mungkin kalau mau ngambil dari media, yang antum baca media tersebut. Ya. Memang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di atas pemahaman para ulama salaf salih. Ya. Jazakallah khairan. Terus ada lagi yang bertanya langsung? Tidak ada? Ya, jika tidak ada, karena kan sampai sini, ya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada kita dan memberikan hidayah kita untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mendapatkannya, dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan, dan kita berharap dikumpulkan oleh Allah di dalam tempat yang penuh akan kenikmatan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla diberikan dari api nerakanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.